Halo Sobat Film, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bokeh. Film ini menceritakan tentang tragedi yang mengakibatkan hilangnya seluruh orang di bumi dan hanya menyisakan satu-satunya sepasang kekasih yang tersisa di bumi. Apa yang sebenarnya terjadi hingga seluruh orang menghilang? Mari kita telusuri. Scene pertama diawali saat sebuah mobil tur membawa rombongan wisatawan ke Islandia. Dalam mobil itu ada sebuah pasangan yang mengikuti tur tersebut, yaitu Riley dan Jinai. Riley mempunyai hobi memotret dengan kamera lamanya. Kemudian mereka pergi ke sebuah hotel untuk menaruh barang-barang di sana. Lalu mereka melanjutkan pergi ke sebuah kolam pemandian air panas dan bermain lumpur bersama. Saat selesai, mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan dan mengumpulkan tenaga. Lalu melanjutkan turnya bersama wisatawan yang lain. Hingga tibalah mereka di sebuah air terjun. Mereka tampak bahagia dan menikmati keadaan di sana. Lalu mereka pun berciuman. Saat malam hampir tiba, mereka lantas pergi ke sebuah hotel dan tiba-tiba Jinai tak sengaja melihat kilatan cahaya aurora di langit. Namun ia tak memperdulikannya, kemudian ia melanjutkan untuk tidur. Saat pagi tiba, Riley pun membangunkan Jinai untuk mencari makanan. Namun, tak ada makanan dan orang lain selain mereka di hotel itu. Mereka lalu keluar dari hotel. Mereka keheranan karena keadaan tampak sepi tanpa lalu lalang manusia, kendaraan, atau sesuatu apapun yang hidup selain mereka di sana. Tiap toko, restoran, gedung-gedung besar, bahkan rumah-rumah penduduk mereka datangi. Namun, tetap tak ada orang lain di sana. Lalu, Jinai pun menelpon ibunya, namun juga tak ada jawaban. Mereka lalu mencoba menghubungi tiap orang di internet, email, telepon, hingga SMS. Meski masih bisa diakses, namun tak ada satupun jawaban sama sekali dari mereka di luar sana. Mereka kebingungan dengan keadaan itu dan mencoba menyusuri kota. Lagi-lagi, mereka tak menemukan satu orang pun di sana. Karena putus asa untuk mencari orang lain, mereka lalu pergi ke hotel. Jinai bertanya apakah mereka dipilih oleh Tuhan untuk situasi ini, tapi Riley membantahnya dan mengatakan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lalu berusaha menerima keadaan, lalu berbelanja sepuasnya. Memilih mobil yang mereka suka, mengambil baju-baju baru, sweater, semuanya gratis untuk mereka. Seolah dunia benar-benar menjadi milik mereka berdua. Mereka sangat bersenang-senang dengan keadaan itu, melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus memikirkan orang lain. Meski dunia mengatakan bahwa hanya merekalah yang tersisa. Lalu mereka mandi bersama, dan ya, lagi dan lagi mereka berciuman. Kemudian, ketika mereka kembali pergi berbelanja sepuasnya, Riley bermain-main dengan troli. Kemudian ia terjatuh dan terluka. Jinai lalu memarahi Riley karena kejadian itu. Akhirnya terjadi pertengkaran di sana. Lalu Riley meminta maaf dan tak akan mengulanginya. Namun kesenangan mereka tak berlangsung lama karena masalah baru yang muncul, yaitu makanan yang mulai basi, air bersih yang tak lagi tersisa, persediaan daging yang mulai membusuk, dan keadaan yang kini mulai membosankan.
hingga pertengkaran terjadi lagi di antara mereka. Jinai pun meninggalkan Riley. Namun, dia kembali lagi karena tak tega pada Riley. Mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama dengan menaiki mobil. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk yang ada di pinggir danau. Saat mengitari gubuk, mereka bertemu dengan seorang pria tua. Mereka sangat amat bahagia bertemu pria itu. Mereka pun membicarakan segalanya, saling menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat pagi tiba, pria itu telah tiada. Karena mereka menemukan pria tadi, Jinai pun percaya masih ada orang lain di luar sana. Jinai pun bersikeras untuk menemukan orang lain. Berusaha mencari di tiap sudut kota, rumah demi rumah, atau apapun yang sekiranya ada manusia lain. Namun, tak satu pun orang lain yang mereka temukan di kota itu. Saat mereka tiba di rumahnya kembali, tiba-tiba notifikasi email masuk muncul di laptop Jinai. Yang ia kira itu adalah orang lain, dan ternyata itu adalah email dari Riley. Jinai pun kecewa. Keesokan paginya, Riley menemukan kertas bertuliskan namanya, yaitu Riley, dan ada beberapa foto Jinai di dalamnya. Kemudian ia menyadari satu hal, bahwa Jinai sudah tak ada di rumahnya. Dia pun panik dan mulai mencari keberadaan Jinai di rumah itu. Karena tak ada, ia pun mencari ke tempat yang sebelumnya pernah mereka datangi. Dengan amat panik, dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Jinai. Hingga akhirnya dia menemukan Jinai di kolam yang sebelumnya mereka datangi dalam keadaan mengambang tak bernyawa. Riley pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun, ia mengurungkan niatnya lalu meninggalkan mayat Jinai di sana. Dan film pun selesai.